Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Tahyar dalam channel Privat Matematika SMP SMA. Dalam video sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep persamaan linier satu variabel dalam kehidupan sehari-hari. Dalam part kedua ini kita akan membahas tentang penyelesaian dari persamaan linier satu variabel. I'm strong. Walk through. Strong. I'm through. Nah, secara konsep, penyelesaian dari persamaan linier satu variabel adalah nilai variabel yang tepat agar persamaan linier satu variabel tersebut menjadi benar. Saya bilang lagi, nilai variabel yang tepat agar persamaan linier satu variabel tersebut menjadi benar. Kalau saya tarik kembali ke permasalahan nyata tentang timbangan di video sebelumnya, di situ ada variabel X yang mewakili banyaknya kelereng di dalam kantongan, dan diperoleh persamaan yaitu 3X ditambah 2 sama dengan X ditambah 10. Maka dengan mencari variabel X-nya atau penyelesaian dari persamaan linier satu variabel tersebut, maka yang sebenarnya dicari adalah banyaknya kelereng di dalam kantongan, di dalam setiap kantongan, supaya timbangan tersebut menjadi seimbang. Itulah penyelesaian dari persamaan linier satu variabel dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya juga ada permasalahan tentang ibu yang menghabiskan uang dengan membeli 3 ekor ayam dengan total harga Rp150.000, dengan A mewakili harga satu ayam dan persamaan linier satu variabel yang mewakilinya adalah 3A sama dengan Rp150.000. Maka dengan mencari nilai A atau variabel A yang tepat supaya persamaan linier satu variabel tersebut menjadi benar, maka sebenarnya yang kita cari adalah harga satu ayam yang dibeli oleh ibu tersebut. Lalu bagaimana caranya kita untuk mencari nilai variabel yang tepat tersebut supaya persamaan linier satu variabel tersebut menjadi benar? Ada 3 caranya, yaitu pertama, menggunakan cara substitusi, yang kedua, menggunakan sifat-sifat persamaan, yang ketiga, menggunakan ide perpindahan cukup. Yang pertama, kita gunakan cara substitusi. Cara substitusi maksudnya adalah kita ganti nilai variabel tersebut dengan nilai-nilai tertentu sampainya kita temukan persamaan tersebut menjadi bernilai benar. Contohnya, tentukan penyelesaian dari persamaan 2x dikurang 3 sama dengan 7. Kita coba ganti x-nya menjadi angka 2. Maka maksudnya adalah 2 dikali dengan X mulanya kita kali dengan 2. 2 kali 2 karena X-nya diganti jadi 2. 2 kali 2 kurang 3 sama dengan 1. Padahal persamaannya adalah sama dengan 7. Maka X sama dengan 2 bukan penyelesaian dari persamaan tersebut. Kita ganti lagi dengan nilai X yang lain, yaitu X sama dengan 4. Maka maksudnya adalah 2 dikali 4. 4-nya mengganti posisi dari X, maka 2 kali 4 dikurang 3, hasilnya adalah 5. Di persamaannya adalah sama dengan 7. Itu berarti X sama dengan 4 bukan penyelesaiannya. Coba kita X sama dengan 5. X sama dengan 5 itu berarti kita kali 2 kali 5 dikurangi 3, ternyata sama dengan 7. Sama seperti persamaannya. Maka karena sama, bisa disimpulkan penyelesaian dari 2x dikurangi 3 sama dengan 7 adalah x sama dengan 5. Dapat juga kita artikan bahwa x sama dengan 5 menyebabkan persamaan tersebut menjadi benar. Contoh selanjutnya, tentukan penyelesaian dari persamaan 3x ditambah 5 sama dengan minus 4. Untuk yang pertama saya mau coba x-nya sama dengan 1. Maka maksudnya adalah 3 dikali 1, satunya mengganti nilai X-nya, maka 3 kali 1 ditambah 5. Ternyata hasilnya adalah 11. Di persamaannya hasilnya adalah minus 4. Maka X sama dengan 1 bukan penyelesaiannya. Selanjutnya, saya coba X sama dengan 0. Maka maksudnya adalah 3 kali 0 ditambah dengan 5. Ternyata hasilnya adalah 5. Di persamaannya hasilnya sama dengan minus 4. Maka bukan penyelesaian. Saya coba lagi X sama dengan minus 3. Jadi maksudnya adalah 3 kali minus 3 ditambah 5. Hasilnya adalah minus 4. Sama dengan persamaannya. Maka bisa disimpulkan
Penyelesaian dari persamaan 3x ditambah 5 sama dengan minus 4 adalah x sama dengan minus 3. Karena x sama dengan minus 3 menyebabkan persamaannya benar. Cara selanjutnya yaitu menggunakan sifat-sifat persamaan. Sifat-sifat persamaan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah yang berada pada kolom sebelah kanan. Di situ ada beberapa sifatnya. Yang pada intinya adalah apapun yang dilakukan pada sisi kiri wajib juga dilakukan pada sisi kanan dari sebuah persamaan linear satu variabel. Contohnya adalah persamaan 3x ditambah 5 sama dengan minus 4. Ini merupakan soal sebelumnya. Kita coba cari penyelesaian dari persamaan linear satu variabel tersebut. Maka 3x ditambah 5 sama dengan minus 4. Yang mau dicari adalah penyelesaiannya, itu berarti variabel x-nya. Kita coba hilangkan atau gunakan sifat-sifat persamaan untuk menghilangkan positif 5-nya supaya yang kita peroleh nanti hanya variabel x di ruas kiri. Untuk menghilangkan positif 5-nya, kita usahakan dia jadi 0. Maka positif 5-nya itu harus kita kurangkan dengan 5. Begitupun dengan sisi kanannya juga harus dikurangi dengan 5. Jadi masing-masing dikurang dengan angka 5. Jadilah 3x sama dengan minus 9. 5 dikurang 5 jadi 0, tidak dituliskan kembali. Minus 4 dikurang 5 di ruas kanan, hasilnya adalah minus 9. Maka setelah dikurang masing-masing dikurang 5 kiri dan kanan, sekarang berupa 3x sama dengan minus 9. Karena yang mau dicari adalah x-nya, maka harus dihilangkan juga 3-nya. Untuk menghilangkan 3-nya, kita tidak mengusahakan jadi 0, tapi jadi 1. 3-nya harus dibagi dengan dirinya sendiri supaya jadi 1. Di situ harus ada 1, maka nanti ada 1x dan dituliskan x saja. 3x harus dibagi dengan 3, itu berarti minus 9 juga harus dibagi 3. Masing-masing ruas kita bagi 3, 3x dibagi 3, minus 9 dibagi dengan 3. Maka 3x dibagi 3 hasilnya adalah 1x dan dituliskan hanya x saja. Minus 9 dibagi 3 hasilnya adalah minus 3. Maka jawabannya adalah x sama dengan minus 3. Jadi penyelesaian dari persamaan linear satu variabel 3x ditambah 5 sama dengan minus 4 adalah x sama dengan minus 3. Harus x-nya sama dengan minus 3 supaya persamaan jadi benar. Cara selanjutnya yaitu menggunakan perpindahan suku. Maksud dari penyelesaian persamaan menggunakan ide memindahkan suku-suku adalah dalam memindahkan suku-suku untuk menyelesaikan persamaan, kita usahakan meletakkan semua suku-suku berupa huruf atau variabel ke sisi kiri dan semua suku-suku bilangan kita bawa ke sisi kanan. Adapun aturannya adalah ketika sebuah suku berpindah sisi atau berpindah ruas, maka tanda yang ada di depannya berubah menjadi kebalikannya. Saat tanda awalnya adalah positif, setelah berpindah ruas menjadi negatif. Saat mulanya bertanda perkalian, maka berpindahnya menjadi pembagian ataupun sebaliknya. Selanjutnya kita ambil satu contoh yang sama supaya bisa kita cari tahu apakah jawabannya juga sama. 3x ditambah 5 sama dengan minus 4. Kita coba cari penyelesaiannya menggunakan ide memindahkan suku-suku. 3x ditambah 5 sama dengan minus 4. Yang mau kita cari adalah berapa nilai variabel x-nya. Maka huruf ataupun variabel harus sebaiknya berada di sebelah kiri dan suku-suku yang bilangan ada di sisi kanan. Maka yang harus dipindahkan di bagian kirinya adalah positif 5-nya. Positif 5 harus dipindahkan ke sisi kanan, awalnya positif 5. Setelah dipindah ruaskan, kita rubah menjadi kebalikannya yaitu minus 5. Jadilah 3x di sisi kiri sama dengan minus 4 dikurang 5. Minus 5 di sini atau kurang 5 di sini berasal dari perpindahan positif 5 jadi minus 5. Selanjutnya kita selesaikan terlebih dahulu. Minus 4 dikurang 5. Hasilnya adalah minus 9. Selanjutnya, karena variabel x yang mau kita cari, maka 3-nya dalam hal memindahkan suku ini harus dipindahkan ke ruas kanan. Karena kita maunya hanya variabel x saja.
3 di sini hubungannya dengan variabel X adalah perkalian. 3 dikali X hasilnya 3X, maka perkalian kita pindah ruaskan jadi kebalikannya, yaitu pembagian. Maka 3-nya berpindah menjadi bagi 3. Jadi minus 9 kita bagi dengan 3. Nah, kita selesaikan minus 3, minus 9 dibagi 3 hasilnya adalah minus 3. Sama seperti cara sebelumnya, jawabannya juga adalah X sama dengan minus 3. Oke. Supaya lebih mengerti, kita ambil satu soal lainnya, yaitu 5X sama dengan minus 2X ditambah 14. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kita usahakan suku dengan huruf ataupun variabel dibawa di sebelah kiri dan suku-suku yang bilangan di sebelah kanan. Terlihat di sini ada suku yang berupa variabel atau berupa huruf di ruas kanan atau sisi kanan, harus kita bawa ke sisi kiri. Maka minus 2X-nya ini kita pindah ruaskan ke kiri. Tandanya di sini adalah negatif, maka berpindah menjadi positif, yaitu positif 2X. Dan tetap ada 14 di sisi kanan. Maka bisa diselesaikan 5X ditambah 2X. Ini merupakan dua suku yang sejenis, makanya bisa dijumlahkan. 5X ditambah 2X adalah 7X. 5-nya ditambah dengan 2 7. Dan dituliskan X di belakangnya, jadilah 7X sama dengan 14. Nah, 7X sama dengan 14 ini, kita pindah ruaskan kembali 7-nya, supaya yang kita peroleh hanya variabel X. 7 hubungannya dengan X adalah perkalian, maka 7-nya pindah menjadi kebalikannya, yaitu pembagian. Maka X sama dengan 14 dibagi dengan 7. 7-nya berasal dari 7X, berpindah jadi bagi 7. Maka 14 dibagi 7 hasilnya adalah 2. Maka X-nya sama dengan 2. Dapat disimpulkan bahwa nilai dari X di sini dan di sini harus sama dengan 2, supaya nilai yang sebelah kiri dan sebelah kanan sama atau bernilai benar. Nah, saya harap sudah dimengerti 3 cara untuk menentukan penyelesaian dari persamaan linier satu variabel. Di sini saya mau kembali ke permasalahan nyata yang sudah disinggung sebelumnya tentang timbangan dengan persamaan linier 3X ditambah 2 sama dengan X sama dengan 10. Dalam hal ini banyaknya kelereng dalam kantongan tidak diketahui. Di dalam hal ini X atau variabel X mewakili banyaknya kelereng di dalam kantongan. Pertanyaannya, berapa banyak kelereng di dalam setiap kantongan? Permasalahan itu tadi diwakili dengan 3X ditambah 2 sama dengan X ditambah 10, di mana X adalah banyaknya kelereng di dalam kantongan. Itu berarti untuk mencari tahu banyaknya kelereng di dalam setiap kantongan, kita perlu mencari tahu berapa nilai X yang tepat di dalam persamaan tersebut. Maka kita gunakan penyelesaian dari persamaan linier satu variabel. Saya pilih cara yang ketiga, itu yang paling efektif. Maka dipindah ruaskan setiap variabel ataupun suku-suku yang ada hurufnya ke kiri dan yang berupa bilangan ke kanan. Positif 2 dipindahkan menjadi minus 2, positif X dipindahkan menjadi minus X. Selanjutnya dikalkulasi 3X dikurangi X, hasilnya adalah 2X, 10 dikurangi 2 hasilnya 8. Selanjutnya 2X sama dengan 8, 2-nya harus pindah ruas ke kanan. Awalnya di sini sebuah perkalian, pindah ruaskan jadi pembagian. Jadilah X sama dengan 8 dibagi 2, paling sederhana adalah 4, 8 bagi 2 adalah 4. Maka dapat disimpulkan bahwa banyaknya kelereng di dalam setiap kantongan tersebut adalah 4 kelereng. Untuk latihan, kalian bisa coba 2 soal berikut. Tentukan penyelesaian dari 5X dikurangi 2 sama dengan 18, dan tentukan penyelesaian dari minus 3A tambah 15 sama dengan 2A. Sebagai penutup, terima kasih telah menonton video ini. Insya Allah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.